Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Yunus. Yunus pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsus, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai satu kisah yang terjadi atas seorang nabi yang bernama Yusuf. Yusuf adalah seorang hamba Tuhan, dan dia tahu betul bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari hadirat Tuhan. Manusia tidak dapat memisahkan diri dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi, Tuhanlah yang menciptakan bumi dengan isinya, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Maka dia tahu kemanapun manusia akan pergi, dia tidak akan bisa lepas dari pemantauan, dari pengetahuan Tuhan. Hal inilah yang seringkali kita tidak perhatikan dalam kehidupan kita. Karena itu Daud dengan jelas berkata di dalam Mazmur 139 ayat 7, Fatsal 139 ayat 9 sampai 10, dia katakan bahwa bagaimana aku bisa melarikan diri dari hadirat Tuhan? Tidak mungkin. Kemana aku pergi dan kemana aku akan pergi menjauh dari roh-Mu? Karena tidak mungkin ada tempat yang bisa memisahkan roh Tuhan dengan ciptaannya. Sebab itu, inilah yang diungkapkan oleh Daud tentang pengertiannya bagaimana manusia tidak dapat terpisah dari Tuhan. Bukan karena manusia itu memiliki banyak hal dan Tuhan memiliki banyak kemampuan sehingga kita bisa terpisah. Sebenarnya kita tidak akan pernah terpisah. Karena kita ada di dalam ciptaannya dan kita juga adalah salah satu ciptaannya. Nah, sebab itu Daud katakan, kalaupun aku terbang dengan sayap fajar, tetap engkau akan jumpai aku. Yunus melarikan diri di sini, yaitu adalah satu sikap yang dia tunjukkan, bukan menjauhkan diri dari hadirat Tuhan, sehingga Tuhan tidak tahu kemana Yunus berada. Tapi dia menunjukkan bahwa dia menolak akan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata kepada Yunus, pergilah ke Niniwe, berserulah kepada mereka karena kejahatannya sudah sampai kepada Tuhan. Jadi Tuhan memerintahkan Yunus ke Niniwe karena Tuhan ingin manusia itu tidak binasa, tapi manusia itu boleh bertobat. Dan kalau tidak mau bertobat, baru kebinasaan itu datang atas manusia. Nah, sebab itu Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi menyampaikan firman Tuhan ke Niniwe, untuk menyampaikan kebenaran buat orang Niniwe supaya orang Niniwe selamat. Tapi Yunus tidak mau. Ini adalah satu gambaran yang seringkali dilakukan oleh banyak anak-anak Tuhan. Bahwa kita tahu, kita tidak bisa memisahkan diri dari Tuhan. Tuhan Maha Tahu, tetapi kita tidak punya suatu pengertian yang baik untuk melakukan firman Tuhan.
sama seperti Yunus. Dia tahu dia tidak bisa memisahkan diri dari Tuhan, tapi dia menunjukkan sikap membangkang, melawan perintah Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan. Dan itulah yang seringkali terjadi dalam perjalanan kehidupan ini. Kita tahu kita harus menyelesaikan persoalan ini dengan baik, tetapi kita selalu tidak mau melakukannya karena kita masih memiliki beberapa hal yang merupakan tuntutan atau perasaan atau pikiran kita, sehingga kita belum mau melakukan itu. Ada banyak hal yang Tuhan perintahkan kepada kita, tapi kita melepaskan dan tidak mau bertanggung jawab melakukan itu. Itu sama dengan sikap yang dibuat oleh Yunus. Yunus bukan memisahkan diri dari Tuhan, tetapi dia menunjukkan bahwa dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Dan kita tahu apa yang terjadi dengan Yunus ketika dia tidak menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Tuhan bukan marah, tetapi firman itu menunjukkan kapasitasnya. Ketika dia tidak ditaati, ketika dia tidak lakukan, segera akan ada akibatnya. Salomo pernah katakan dalam Amsal bahwa siapa yang mengabaikan firman, siapa yang tidak menghormati firman, dia akan menerima akibatnya. Memandang remeh firman akan mengalami akibatnya. Nah, itulah yang kita lihat di sini. Yunus, walaupun dalam terjemahan aslinya dikatakan dia menjauh diri dari hadirat Tuhan, dia meninggalkan Tuhan, tapi sesungguhnya dia tidak bisa jauh dari Tuhan. Tapi yang Yunus bisa buat yaitu meremehkan perintah Tuhan. Dan ini yang kita harus waspadai dalam diri kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan di zaman yang akhir ini. Jangan sampai kita jadi orang percaya yang ternyata memang kita tahu kita tidak pernah bisa menjauhkan diri dari Tuhan, tapi kita meremehkan firman. Amsal 13 ayat 13 katakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasannya. Dan itulah yang diingatkan dari peristiwa Nabi Yunus ini, bahwa karena dia meremehkan firman Tuhan, kontan dia menerima akibatnya. Dia menanggung masalahnya. Dia menanggung akibat dari pelanggarannya. Kita seringkali sebagai umat Tuhan, kita tahu firman Tuhan sudah ingatkan kita, tapi kita pura-pura tidak taat, pura-pura tidak mau melakukannya, pura-pura tidak tahu. Dan yang akhirnya yang susah bukan siapa-siapa, tapi diri kita, karena kita meremehkan firman. Meremehkan firman di sini artinya seperti buah-buahan yang kita beli, tapi kita tidak mau makan, akhirnya buah itu busuk. Nah, meremehkan seperti itu, makanan yang baik, yang sebenarnya berguna bagi kita, tetapi kita tidak sentuh, kita biarkan, dia akan busuk. Nah, firman seperti itu yang diremehkan. Nah, kita tidak boleh meremehkan firman, karena saatnya akan datang, orang akan mencari kebenaran itu. Dari utara kemana-mana mereka akan beredar-edar, tapi mereka tidak akan pernah dapat. Sebab itu, kita diingatkan sebagai orang percaya di zaman seperti ini, jangan meremehkan firman. Yunus hamba Tuhan, Yunus nabi Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan itu ada, tidak mungkin dia bisa terpisah dari Tuhan, dia tahu. Sebab itu ketika dia tahu salahnya, dia minta ampun, walaupun dia sudah diperut ikan, Tuhan mengampuni dia, Tuhan menyelamatkan dia. Karena Yunus tahu Tuhan tidak mungkin terpisah dari dia. Dan tidak mungkin Tuhan tidak tahu Yunus ada di mana. Dan itulah yang diketahui Yunus, tapi sikap Yunus yaitu meremehkan firman. Sebab itu mari kita yang hidup di zaman ini, di hari-hari ini, jangan sampai kita meremehkan firman. Firman itu sepele. Dia mengatur seluruh kehidupan kita. Anak-anak, taatilah orang tuamu, orang tua,
Jangan membuat hati anakmu gusar. Suami, kasihilah istrimu, istri, tunduklah kepada suami. Itu biasa. Tapi ketika kita remehkan itu, akibatnya kita akan rasa. Itu tidak bisa dirubah karena itu ketetapan Tuhan. Dan kalau kita sebagai orang percaya, kita tahu apa yang kita harus perbuat, namun kita tidak perbuat, Yakobus katakan itu dosa. Apa yang baik yang harus kita kerjakan, jika kita tidak kerjakan, Alkitab katakan itu dosa. Sebab itu mari, sebagai orang percaya, kita ada di hari yang baru, mari kita mengurangi hal-hal yang membuat kita rugi. Kita menghindarkan diri kita dari hal-hal yang namanya dosa. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga hari ini dengan mengucap syukur, karena Tuhan mengingatkan kepada kami melalui pelayanan seorang nabi yang melanggar dan tidak taat kepada firman-Mu. Sebab itu Bapa, kembali pagi ini kami datang kepadamu menyerahkan seluruh kehidupan kami. Pegang tangan kami Tuhan, pertetapkan langkah kaki kami, supaya firman yang kami tahu, kami tidak abaikan, kami tidak remehkan, tapi kami lakukan. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita dan suluh bagi kaki dan perjalanan kami. Sebab itu Tuhan, tolong kami sepanjang hari ini, supaya kami mengutamakan firman sebagai dasar yang akan kami kerjakan, karena itu akan mendatangkan hasil yang baik bagi kehidupan kami. Sebab itu Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sekarang ini sudah ada di tempat pekerjaan mereka, di tempat bisnis mereka, di tempat perdagangan mereka, di tempat usaha, dan juga yang sudah sekolah. Kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi mereka yang di rumah dengan segala kegiatan rumah tangga. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak lupa untuk mengingat bahwa firman-Mu harus kami taati. Firman-Mu kami tidak boleh remehkan. Firman-Mu kami tidak boleh abaikan, karena kami akan menerima hasil yang terbaik yang dikerjakan oleh firman atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan mohon perhatian untuk kaum pria hari ini ibadah pria. Saudara bisa mengikutinya langsung di ruangan Alfa Omega, ataupun yang tidak sempat datang, sudah dapat mengikutinya melalui YouTube channel, Facebook, ataupun melalui Zoom yang disiarkan langsung dari ruang Alfa Omega. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi.